bangunan-bangunan zaman dulu pada ya, bekas peninggalan Belanda juga yang masih berdiri namun ini tidak dihancurkan pada ya. Seperti ini mungkin sebuah kamar ya, kamarnya ini gede sekali pada ya, tidak sesuai dengan zaman sekarang ya, kamarnya begitu kecil. Bisa dilihat juga di dalam pintunya, ini besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baraya, kali ini saya sedang berada di Cipetir, Karudampit, Sukabumi. Nah, saya akan melihat ataupun mengunjungi tempat bersejarah ya baraya, tempat peninggalan Belanda, yang mana itu peninggalan bekas pabrik pengolahan getah perca ya baraya. Ini bangunan peninggalan Belanda, bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa, mari kita ungkap riwayatnya. Baik baraya, inilah rute ya menuju ke tembok ya ataupun benteng besar bekas peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh. Jadi dulu itu pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai meneliti anggota perca di perkebunan Cipetir ya pada tahun 1885 baraya ya. Pada tahun 1914 pembangunan pabrik pengolahan ini dimulai. Pembangunan pabrik tersebut mangkrak selama 7 tahun. Masya Allah. Jadi pada tahun 1921 pabrik tersebut dapat dirampungkan oleh Van Lennep ya, administrator perkebunan Cipetir. Nah, ini bisa dilihat ya baraya, sebuah menara ya. Ini sangat tinggi sekali baraya ya. Oh, Masya Allah. Ini bekas peninggalan Belanda. Jadi banyak orang ataupun warga sekitar pernah melihat penampakan-penampakan di daerah menara ini baraya ya. Tahu ini menaranya buat apa, namun emang masih berdiri ya, sangat kokoh sekali. Jadi perkebunan itu pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda memutuskan ya untuk membangun perkebunan negara Gota Perca di Cipetir. Dan ini luas, lahannya baraya sangat luas ya. Kita lihat lahannya luas sekali ya, menjadi 1000 hektar baraya. Ini jadi ada 1000 hektar baraya. Nah, ditambah lagi 250 hektar. Masya Allah, jadi semakin luas baraya. Jadi kita ini belum merdeka baraya, dinding ini. Jadi ini sudah berdiri kokoh ya baraya. Insya Allah tuh itu tingginya kita akan melihat. Nah, ini ada rumah-rumah seperti ini ya baraya. Insya Allah ini banyak memang di Karudampit ini perkebunan baraya ya. Nah, sebelah sini bisa dilihat, oh, bangunan-bangunan zaman dulu baraya, bekas peninggalan Belanda juga yang masih berdiri namun ini tidak dihancurkan baraya. Seru kayaknya ini baraya ya, ketika uji nyali di sini kita akan melihat ya sekitaran seperti apa. Benar-benar angker baraya. Banyak jadi peninggalan-peninggalan daripada sejarah ini baraya ya. Kita lihat Sukabumi banyak ya peninggalan-peninggalan bersejarah baraya ya. Oh, seperti ini mungkin sebuah kamar ya, kamarnya ini gede sekali baraya. Tidak sesuai dengan zaman sekarang ya, kamarnya begitu kecil. Dan bisa dilihat juga di dalam pintunya,
Ini besar sekali. Melihat area ke sini. Oh, sangat luas sekali nih area ya. Insya Allah ini sangat luar biasa apabila kita uji nyali di sini area. Tahun 1900 sudah ada nih, sebelum kemerdekaan Indonesia ya, bahkan 1880-an adanya ini. Kita akan melihat ya, kita akan melihat di sini. Sini dulu ya, ya tuh. Sini ada sebuah anak-anak yang lagi bermain. Yang ngojay yang ngojay ya tuh. Oh iya, bolana ya. Oh baraya ya, bangunan seperti ini sangat luar biasa ya. Ini sangat kokoh baraya, awet. Dindingnya sangat kuat sekali ya. Ini rumah gede banget loh baraya. Masya Allah. Akan melihat dulu ke belakang ya, sebelum melihat ke benteng yang besar. Kita lihat dulu di daerah sini baraya ya. Ini pintunya gede banget loh. Tuh, Masya Allah. Mungkin memang dulu pak orang-orangnya tinggi gede kali ya. Ini dan auranya pun di sini masih terasa ya baraya. Dan itu menara di sana ya. Kita akan lihat menuju ke tembok besar ya, ataupun dinding. Jadi memang benar-benar ya, itu penjajah Belanda menjajah Indonesia itu sangat lama sekali ya. Kalau melihat dari sejarah, kurang lebih 300 tahunan ya baraya, menjajah Indonesia itu sangat lama sekali. Jadi para warga ataupun orang-orang Indonesia diperbudak. Nah ini jalan raya ya, jalan menuju ke arah Dampit dan ke bawahnya lagi ke Cisaat ya, ke sana tuh ke bawah. Ini ke tempat wisata, ke situ gunung. Oh baraya itu bisa dilihat ya, temboknya sangat luas sekali baraya. Ini kayaknya kalau belum dihancurin sangat gede nih baraya ya pabriknya. Ini pabrik tekstil ya kalau bahasa kita itu. Ini lapangan ya, samalah ini. Nah ini bisa dilihat baraya ya. Tuh, Masya Allah. Tembok yang masih berdiri kokoh. Memang kalau pembangunan luar negeri Belanda kayak yang lainnya memang pada kuat-kuat baraya ya. Bisa dilihat. Ini pun batanya masih memakai bata merah baraya ya. Kalau sekarang kan memakai hebel ya, jadi tidak kuat ratusan tahun. Ini mah masih kuat baraya, ratusan tahun pun. Oh ini mungkin gapuranya baraya di sini ya. Kita akan melihat. Tapi ada untungnya juga ya, berkat penjajahan Belanda. Jadi ada rel kereta juga baraya ya. Jadi sebenarnya dijajah, namun ada hikmahnya juga baraya ya, ada manfaatnya. Coba kalau andaikan tidak dijajah ya, mungkin sekarang jalan kereta ataupun rel kereta api tidak akan ada baraya ya. Bisa dilihat ya, jadi ini Cipetir ya dulu itu, Cipetir itu Cipetir. Jadi gara-gara pabrik ini, jadi sekarang nama kampung di sini itu Cipetir baraya ya. Jadi mengambilnya asal usul daripada pabrik tersebut baraya ya. Tuh, Masya Allah. Ini mungkin sengaja ya sama warga sini ataupun sama pemerintah di sini,
tidak dibangun, tidak dihancurkan ya, karena memang untuk bukti bahwa ada bekas peninggalan Belanda juga di Sukabumi ini ya, khususnya di Cipetir. Ini juga tidak ada yang tahu jelasnya ya, namun ini berdiri sejak 1900. Jadi sebelum kita itu merdeka Baraya ya, ini sudah berdiri. Namun sekarang memang sudah dilanjutkan dikarenakan memang sudah diperangi ya Baraya, perangi oleh Indonesia ya, alhamdulillah sampai merdekanya. Inilah sisanya. Nah, di sana pun terlihat ya yang tadi itu menara. Itu mungkin buat pengolahannya, nggak tahu buat apa ya, seperti ini. Jadi kita harus ingat lagi Baraya ya, kata-kata Presiden Soekarno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah, karena bangsa yang hebat tidak lupa akan sejarah leluhurnya. Masya Allah. Jadi kalau melihat zaman sekarang itu orang-orang lupa gitu akan sejarah itu ya, bahkan orang-orang sekolah sekarang pun masih pada lupa. Makanya dengan adanya konten ini kita harus mengenang akan sejarah, apalagi ke para pahlawannya ya, karena memang beliau itu sangat berjasa sekali untuk memerdekakan negara Indonesia, bahkan nyawanya pun rela dikorbankan ya. Jadi kita mah sekarang sebenarnya udah untung, udah enak sekali ya, tinggal meneruskan, tidak mengalami peperangan. Nah mungkin cukup sekian video yang saya buat. Adapun ada salah kata ataupun ucapan saya yang salah kurang tepat, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.